Diaken Ibu Lili Hidayat tentang apakah di tata gereja diatur ada penyetoran keuangan diaken ke bendahara jemaat. Nah, ini diatur di pasal 12 peraturan tentang perbendaharaan pasal 12. Sentralisasi persembahan. 1. Di jemaat dilakukan setiap minggu kepada bendahara BPMJ. Nah, ini berarti bicara kalau BIPRA dilakukan penyetoran dari kalau BIPRA kepada bendahara BPMJ. Kedua, di wilayah dilakukan setiap bulan kepada bendahara BPMB. 3. Di sinode dilakukan setiap bulan kepada bendahara BPMS. 4. Sentralisasi persembahan jemaat ke wilayah berlaku pada minggu pertama pada bulan berjalan. 5. Sentralisasi persembahan jemaat ke sinode menggunakan virtual account pada minggu pertama pada bulan berjalan. Jadi itu yang diatur di pasal ini tentang bagaimana terjadinya sentralisasi persembahan kepada bendahara BPMJ. Kemudian dengan poin-poin tugas tadi ya, memang tata gereja telah membuat itu dengan harapan bahwa dengan segala upaya Tuhan yang kita lakukan, oleh anugerah Tuhan kita akan mampu melaksanakan pelayanan di bidang diakoni. Memang ini luas sekali, tapi inilah yang memang dibutuhkan oleh jemaat dalam pelayanan gereja sekarang ini. Jadi ini yang boleh disampaikan kaitan dengan pertanyaan tadi. Kemudian dari Penatua Yani, nah ini memang UPK. Memang sebenarnya UPK itu tidak ada penyimpan, tidak ada bendahara. Tetapi memang sekarang yang dipersoalkan realitas yang ada, bahwa ternyata di kolom-kolom itu ada pemegang keuangan dan tetap namanya kaitan dengan keuangan itu milik jemaat, maka tetap itu pertama harus dipertanggungjawabkan. Dan Penatua Diaken sangat bertanggung jawab ketika dilakukan pemeriksaan keuangan oleh KPPJ kepada Diaken di kolom, tentu yang memegang keuangan termasuk UPK ini harus dilibatkan karena itu bagian dari keuangan yang dikelola di jemaat. Jadi bagian dari keuangan yang dikelola oleh jemaat di jemaat, maka ketika dilakukan pengawasan perbendaharaan dalam hal pemeriksaan oleh KPPJ kepada Diaken kolom, maka yang disebut tadi UPK yang memegang keuangan itu harus, karena itu bagian dari keuangan yang ada di jemaat. Dari Penatua Mas Urara, makasih Pak, informasi nanti akan kami terus sampaikan. Betul tadi, kalau aturan itu berarti kan tata gereja kita memberi ruang bahwa yang bisa dipilih menjadi Belsus sampai usia 65 tahun tadi pada saat pemilihan. Nah berarti mereka yang usia 60 tahun ke atas sampai 65, bahkan kalau sejalan 4 tahun sampai 69 tahun tidak tercover di situ. Nah ini yang orang harus perjuangkan. Walaupun ini bagian dari upaya bantuan pemerintah untuk GEMIM, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan khusus, tapi kita harus menyuarakan itu, menyampaikan supaya itu ada kesetaraan. Jangan cuma yang muda-muda dijamin, justru yang usia di atas itu tidak sampaikan itu ke BPPS teman-teman untuk mempertimbangkan, menggumuli masalah dan kebutuhan ini. Makasih Pak. Saya kira ini dia pertanyaan. Terima kasih. Waktu masih ada, silakan kalau masih ada kita membuka lagi. Lima, 4, 3, 2, Pas. Oh ada? Ada. Masih ada. Penatua Tito dari Umat Tumim Yudea. 1, 2 siapa? Diaken Robi dari sama dari Yudea. 1 lagi dah kalau begitu. Terakhir ini ya. 1 lagi terakhir. Penatua Tito, Diaken Robi. 1 lagi. Oh ya. Oh 3 dari Yudea nih. Dia kok hebat kayak batu. Penatua Violeta. Penatua anak sekolah minggu. Silakan Penatua Tito. Teman-teman boleh bermain. Tinggalnya Penatua Robert absen boleh bawa di sini. Kita mau hitung persentase. Baik, terima kasih Pak Asep, Pak Pendeta.
Saya cuma titip sama Pak Pendeta, mohon permintaan Pak Pres Pokokau tadi tentang Adi Yosua dicatat dan perhatikan, ditambah di dalam kursus tentang tata gereja dunia, supaya ini Pak Yosua ini benar-benar tercatat dalam sejarah tata gereja ini. Jangan nanti dianggap biar. Mohon Pak dicatat dan disampaikan kepada para pekerja semua, karena Petrus Pak Yosua ini dari wilayah Borneo. Tadi dari awal Pak Pendeta juga menyinggung tentang pelayanan, dan teman-teman juga yang bertanya yang terakhir tadi tentang doi. Rata-rata hampir bicara doi tentang pelaksanaan tentang penyempurnaan keuangan dalam jemaat. Pertanyaan saya Pak, karena di dalam pasal 41 tata gereja kalau saya tidak salah tentang ketika para penatua dan pelayan namanya hanya dibilang bahwa dikenakan sanksi disiplin. Tidak ada penjelasan dalam klausul tentang hal itu. Apa? Pertanyaan saya, bagaimana kalau bendahara korupsi? Mau dikemanakan? Ya, kalau seandainya mendapatkan bendahara yang salah menggunakan uang mau diapakan? Masuk penjara atau apa? Mohon dijelaskan supaya ini bukan menjadi hal yang nanti baru, tetapi mungkin yang lama-lama sudah dijelaskan, dan mohon juga penjelasan. Yang ketiga Pak, di dalam tata gereja juga tidak dimuat, cuma dikatakan lagi dalam pasal itu tentang disiplin. Bagaimana penatua dia biarkan bahwa kalau salah, ya kalau salah, karena mungkin di ini tidak terlalu tentara dengan hal-hal itu, tetapi itu mungkin ada Pak, pasti ada. Nah, bagaimana diapakan mereka itu? Ya, karena saya selalu berteriak, tidak ada seperti partai birokrasi, kalau yang macam-macam ganti PAB itu, tapi belum pernah berlaku saya lihat tentang hal itu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Saya mau menanggapi dari penatua mengenai BPJS. Karena dia sama-sama. Kalau di periode yang baru ini kan ada yang penatua diaken yang belum termasuk BPJS. Tapi yang di periode lama sudah semua. Pertanyaan saya, kalau boleh yang baru itu juga harus dapat BPJS. Jangan cuma berpikir yang selama-lama. Bagi saya sama 2013. Terima kasih. Saya akan menanyakan mengenai penggunaan sekolah di ibadah forum, di mana sudah diatur bahwa untuk pelayan khusus menggunakan sekolah dan kain kembar sesuai dengan warna dan lambang simbol tahun gereja. Sedangkan untuk anggota sidang jemaat menggunakan sekolah merah. Nah, bagaimana jika di forum itu tidak ada sekolah seperti yang sudah diatur? Apakah Persus boleh memakai sekolah merah yang sudah diatur itu digunakan oleh anggota sidang jemaat? Jadi mohon penegasannya, karena ada jemaat yang boleh, ada jemaat yang bilang tidak boleh. Jadi saat ini ingin penegasan dari BPS. Terima kasih. Pak Pendeta untuk menanggapi dan memberikan jawaban. Terima kasih. Ini luar biasa dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari Penatua Tito. Ya, nanti ini akan kami sampaikan kaitan dengan Panji Yosua. Seperti yang Penatua Kris bilang tadi, memang tidak dianggap semacam organisasi dia. Tapi yang pasti sekarang kan pelantikannya
dasar-dasar yang ada dan ibadah-ibadah yang telah dilaksanakan. Dan saya juga baru tahu ternyata memang yang mengusulkan ini organisasi ada justru dari wilayah ini. Ini bagian dari sejarah dan jangan sampai catatan sejarah ini hilang. Oke, terima kasih. Jadi kita harus buat supaya ini tetap akan tercatat dan teringat sampai ke depan ketika Tuhan tetap berkenan. Gereja ini ada dalam segala karya pelayanan termasuk Pak Yosua. Kemudian ini tentang uang doi. Ini kaitan dengan disiplin. Bagaimana kalau bendahara korupsi? Ini mesti diperiksa di tata gereja. Di peraturan tentang sinode, ini saya akan lihat peraturan tentang sinode. Di situ ada tentang KPPS. Jadi ada tentang KPPS, Komisi Pengawas Perbendaharaan Sinode. Di situ ada tugas-tugas, ada iya. Dan itu memang dibuat mulai dari jemaat dari wilayah. Misalnya di pasal 32 peraturan tentang sinode tugas pengawasan perbendaharaan. Di ayat 5, jika terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan yang lebih, maka dapat ditindaklanjuti oleh KPS atas penugasan BPPS. Nah, di ayatnya dikatakan hasil temuan yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana ayat 5 dapat ditindaklanjuti oleh tim investigasi yang dibentuk oleh BPPS. Di penjelasan ayat 6, tim investigasi bertugas untuk menindaklanjuti temuan kerugian keuangan Gemim dan mempertanggungjawabkannya kepada BPPS. Jadi akan ada proses terus, itu tidak didiamkan. Jadi kalau ada jemaat tidak selesai ditangani di wilayah sampai ada arah sinode BPPS dan dibentuk tim ini yang bisa memproses itu. Kaitan dengan bagaimana Pilsus yang menyalahgunakan bendahara, menyalahgunakan keuangan, tentang yang mahugel, apakah ada tindakan disiplin, itu perlu kita lihat di peraturan tentang pelayan khusus. Peraturan tentang pelayan khusus. Berakhirnya jabatan pelayan khusus. Jadi peraturan tentang pelayan khusus bab 6 pasal 16 berakhirnya jabatan pelayan khusus 1. Jabatan pelayan khusus berakhir karena titik 2A meninggal dunia, B diberhentikan karena mengingkari pengakuan iman dan ajaran gereja dan melanggar tata gereja Gemim. Jadi bisa diberhentikan, Pak. Tapi prosesnya itu yang terus ditahu kaitan dengan peraturan tentang penggembalaan pendidikan disiplin. Peraturan tentang penggembalaan pendidikan dan disiplin gereja. Nah, pasal 8 peraturan ini sasaran pelaksanaan disiplin gereja adalah A. warga Gemim, B. pelayan khusus, B. pelayan khusus. Nah, untuk tindakan disiplin ini, untuk tindakan disiplin ada di pasal 9. Pelaksana terhadap pelayan khusus adalah BPPS. Jadi begini, ketika misalnya bendahara terbukti melakukan itu, ketika terbukti ada penatua atau diaken atau pendeta atau guru agama yang mahugel. Nah, untuk penatua diaken misalnya, setelah jalan penggembalaan dan tindakan pendidikan terbukti dengan tahapan-tahapan yang ada, maka dibawa dalam sidang. Sidang majelis jemaat itu dia tidak bisa memberhentikan pelayan khusus, tetapi di sidang itu bisa diambil keputusan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan. Penggembalaan pendidikan dan terbukti dia telah melakukan itu, maka di sidang ini diusulkan, kita mengambil keputusan mengusulkan kepada BPS untuk memberhentikan penatua ini atau diaken ini karena pelanggaran ini. Bisa. Kemudian setelah dilempari sidang dengan catatan-catatan yang telah dilakukan, diketuk keputusan. Atas keputusan sidang ini, BPMJ mengirim surat kepada BPPS mengusulkan pemberhentian. Saya pernah itu di satu tempat ada penatua dibahas di sidang. Setelah proses semua jalan, kemudian kita kirimkan surat ke BPPS. Mengapa harus BPPS? Karena
yang mengangkat seseorang menjadi diaken atau penatua ialah BPS melalui surat keputusan BPS. Maka yang bisa memberhentikan yang bersangkutan adalah yang mengeluarkan surat keputusan. Tapi kalau coba fakir, komisi kerja, perangkat pelayanan yang lain, itu di sidang majelis jemaat bisa diambil keputusan untuk memberikan tindakan disiplin. Karena yang memberikan tindakan disiplin untuk warga jemaat di jemaat setempat, perangkat pelayanan ialah majelis jemaat. Saya kira itu bisa, Pak. Yang penting tahapan perkembangan dan pendidikan itu jalan dulu. Jangan cuma karena isu langsung sebenarnya. Karena kalau sudah tahapan ini bisa dibuktikan kebenaran dari cerita yang disampaikan. Terima kasih. Dan kemudian dari Diaken Roni, ya ini masukan. Ya, ketika program pemerintah ini tetap jalan, memberi perhatian untuk lembaga keagamaan, untuk hamba-hamba Tuhan pelayan khusus termasuk GEMIM, maka diusulkan ini untuk tetap diajukan. Jangan cuma dari lalu. Kalau sudah berdua yang lanjut sekarang, jangan cuma dorong, tapi juga harus termasuk terus yang baru. Kami akan sampaikan hal ini. Terima kasih Diaken, Penatua Julieta. Nah ini kita menunggu jawaban resmi itu ada yang sudah dikaji dari BPJPB yang lalu. Dewan Bidang APP dorang membuat buku tentang atribut dan juga kaitan dengan pelaksanaan ibadah. Nanti itu kamu jawab. Tapi untuk mencegah masalah itulah upayakanlah supaya ada sekolah itu supaya tidak menimbulkan polemik, tidak menimbulkan masalah. Berupaya saja tolong adakan sekolah sesuai dengan tahun gereja supaya orangnya mau buku ambil boleh pakai ini atau tidak pakai ini. Tapi kaitan dengan itu nanti yang lebih tepat nanti bidang ajaran yang akan menjawab itu lewat buku yang akan diedarkan. Mungkin berapa buku itu memang ada. Terima kasih untuk kami. Tambah atau? Teman-teman, demikian kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pendeta Christian Lu. Kiranya semua penjelasan yang kita terima dalam materi pertama ini akan berguna, bermanfaat bagi kita semua dalam melaksanakan kerja-kerja pelayanan kita, baik di jemaat maupun di wilayah Manado Timur 6. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pendeta Christian atas nama Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 6, Pendeta Dr. Eva, dan tim kerja Ketua Penatua Vicky Korto. Menyampaikan terima kasih banyak kepada Pendeta Christian yang sudah membawakan materi manajemen dan pengembalaan dalam katekisasi tahap 3 pelayanan khusus di wilayah Manado Timur 6. Tuhan memberkati pendeta, juga memberkati kehidupan keluarga. Dan sebagai laporan kepada kita semua, materi pertama ini Efrata 100%, 35 orang. Victory 90,9%, dari 33 pelayan khusus 3 tidak hadir. Yudea dari 27-25 yang mengikuti materi pertama ini 92,59%. Bethlehem dari 20 100%, dan Yerusalem dari 17-16 yang ikut 94,11%. Demikian untuk materi pertama, manajemen dan pengelolaan ini sudah selesai. Dan selanjutnya kita akan tutup materi pertama ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena pelaksanaan kegiatan katekisasi pelayanan khusus tahap 3 di wilayah Manado Timur 6 yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 28 Mei 2022 di Jemaat GEMIM Victory Kaira Gimeru dengan materi pertama manajemen dan pengembalaan yang telah dibawakan oleh yang terkasih Pendeta Christian Lu, Master Teologi sebagai wakil sekretaris di Badan Pekerja Majelis Sinode GEMIM telah berakhir. Kiranya materi yang sudah kami terima boleh kami manfaatkan, kami gunakan dalam tugas kerja pelayanan kami hari ini, bahkan di hari-hari ke depan,
selama periode pelayanan 2022-2027. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Christian. Pakailah dia sebagai alat kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan dalam induk organisasi kami Gemim, tetapi juga dalam pelayanan-pelayanan baik di jemaat-jemaat segemim, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Berkati keluarganya dimanapun hamba ini pergi dan berada, kiranya selalu ada dalam penyertaan kasih naungan Tuhan. Bapa, kami akan menutup sesi pertama materi katekisasi tahap 3 ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.